Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Cici Puspita dengan NIM 211420064 dari jurusan Perbankan Syariah kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama dari segi semantik, yaitu perkataan. Dan yang kedua, filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Dan yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti philos, yaitu cinta, suka, atau loving. Dan sophia, yaitu pengetahuan, hikmah, atau wisdom. Jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer. Dalam bahasa Arabnya filosof. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai tujuan hidupnya. Atau perkataan lain, mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Jadi, filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga memiliki karakteristik yang sangat umum, yaitu implikatif, bersifat universal, tidak faktual, berhubungan dengan nilai, dan berhubungan dengan arti. Yang pertama, karakteristik implikatif ini adalah ilmu filsafat yang memiliki tujuan agar orang-orang memiliki ilmu yang baru. Yang kedua, memiliki sifat yang universal, adalah ilmu ini memiliki kebebasan dalam berpikir, adil dan sesuai dengan moral manusia. Yang ketiga, ilmu filsafat juga tidak faktual, yang artinya bersifat spekulatif yang memiliki pikiran logis. Yang keempat, ilmu filsafat juga memiliki karakteristik berhubungan dengan nilai, yang artinya filsafat digunakan untuk menilai tentang sesuatu perbuatan yang susila dan asusila. Sesuatu yang dianggap pasti akan memiliki sebuah nilai. Yang kelima, filsafat juga memiliki arti dalam bahasanya yang menggunakan bahasa ilmiah. Filsafat juga memiliki manfaat dalam kehidupan. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempermasalahkan hakikat persoalan dan mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Manfaat lain dari filsafat juga membuat kita berpikir, merenung, memilih, dan bertingkah laku, serta bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan dinilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal itu tidak dapat kita sadari. Di dalam filsafat juga terdapat 3 unsur, yaitu unsur epistemologi, arkeologi, dan juga ontologi. Unsur-unsur ini digunakan untuk membahas tentang filsafat lebih mendalam lagi. Yang pertama, unsur epistemologi merupakan unsur yang berpengaruh dengan karakter pengetahuan yang digunakan untuk menentukan kebenaran, yang kemudian diklarifikasi dan juga disusun secara sistematis. Yang kedua, unsur arkeologi adalah unsur yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan manfaat pengetahuan, kaidah moral, dan untuk menentukan objek kajian terhadap moral tersebut. Yang ketiga, unsur ontologi. Unsur ini untuk mencari sesuatu inti di dalam sebuah kenyataan dengan hakikat sesuai dengan realita. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.